Hai, kembali lagi bersama acara Aksara dari bidang Seniora. Kali ini Seniora akan membawa kalian ke salah satu bidang seni, yaitu street art. Dan kali ini aku sedang bersama salah satu seniman di bidang street art. Perkenalan dong. Halo. Perkenalannya apa ya? Namanya siapa Halo. nih, Kak? Iya, Lebih terkenal lebih santai aja. oleh kalangan-kalangan para seniman street art, itu namanya panggilnya Katia ya. Ya, kalau nggak Raya. Kebetulan sama Raya juga, kebetulan dia adalah tante aku nih teman-teman. Ya kan. Nah, udah berapa lama sih Kak terjun di dunia street art ini? Kalau terjun karena basicnya ngambil kuliahnya jurusan di kafe, kumpul-kumpul. Mungkin mulai dari kuliah kali ya, udah dari 2004 kan. Udah lama juga ya. Udah belasan tahun kayaknya ya. Awalnya hobi, pastinya hobi coret-coret, Coret gambar-gambar gitu ya. gambar-gambar. Terus sebenarnya teman-teman sih yang awalnya teman-teman yang punya roda gitu, mereka kumpul terus ngapain ya, udah yuk kita patungan-patungan lah ya gitu, patungan kecil-kecilan, beli cat awalnya karena kita kebetulan dulu di Indo apalagi cat semprot itu terbatas banget. Dulu aku fashion designer di beberapa brand. Nggak nyambung ya. Beda ya dari Beda. street art dari bisnisnya ke Sebenarnya kalau di fashion, kalau ngomongin fashion bukannya adi busana kan, kita daily wear gitu ya. Jadi juga mungkin kadang kita perlu ide. Nah, banyak banget masukan juga dari entah dari kalau dari apa yang pernah aku build gitu ya di brand ya, street art itu banyak banget influence-nya juga buat aku gitu. Terus apa yang membuat Anti lebih milih mendalamin ini? Kecebur sih sebenarnya. Gara-gara iseng sama teman-teman itu. Kadang enggak sih, sebenarnya aku bukan bagian dari komunitas, aku nggak pernah ada di bagian komunitas. Aku main sama semuanya gitu kan. Tapi mungkin aku suka kayak jalan sendiri, nanti aku nempelin stiker atau aku bikin poster kecil, aku jalan sendiri, aku nempelin. Terus aku suka gambar ya, misalkan kayak kalau lagi bosen di rumah, udah aku mau ke jalanan aku gambar. Jadi Anti ini street artnya di mural. Di mural dan graffiti karena dua-duanya ya. Karena penggunaan cat semprot sekarang lebih banyak ketimbang dulu. Memang aku di mural juga karena penggunaannya lebih ke kuas gitu kan. Medianya juga mungkin lebih ke kertas atau ke kanvas atau Jadi pembeda itu dari komposisi. medianya juga. Medianya juga lumayan membedakan sebenarnya. Kalau graffiti sebenarnya sifatnya lebih bukannya vandal, ya ilegal. Dan karena draftnya sendiri otomatis sebenarnya tulisan kan, gitu. Kalau mural biasanya yang kayak udah izin, udah memang konseptual, udah lebih ada. Sekarang masih nyampur ya, apapun yang di tembok mungkin disebutnya graffiti gitu. Ada penggunaan medianya juga bisa jadi perbedaan lagi di situ sebenarnya. Jadi luas dan tipis-tipis banget gitu. Yang ini bisa disebut graffiti, yang ini bisa disebut mural. Literaturnya masih agak rancu, mungkin nanti yang di atas aku mungkin mereka akan bisa bikin literatur yang lebih benar gitu ya, tentang perbedaan si mural sama si graffiti. Garis besarnya lebih situ sih, mungkin mural lebih ke arah ya itu tadi, pakai penggunaannya mungkin bisa kuas, bisa juga dengan kayak lebih tersusun tadi, lebih pakai izin, dan graffiti lebih ya udah mau istilahnya Nyoret-nyoret mana aja yang iya. Dan itu pun masih ada subnya lagi, kayak ada vandal, ada mereka bombing, ada mereka itu throw up, itu kalau diaplikasiin ke tembok atau ke media lain itu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang perkembangannya udah luar biasa. Itu yang lokal, tapi yang internasional ada juga, tapi waktu itu belum masuk Indo sama sekali. Kalau kita nyebutnya pilok, jadi apapun, kalau orang Indonesia kan nyebut segala macam cat semprot disebutnya pilok gitu.
Iya, itu sebenarnya brand. Emang kalau cat semprotnya itu sendiri nama Aerosol. aerosol. Spray paint atau aerosol. Itu cat Aerosol, bukan semprot. biolog, aerosol. Kadang-kadang street art itu lebar gitu, banyak banget. Street art ya sesuai artinya aja gitu kan, seni jalanan. Ada, kalau di kita mungkin konotasinya masih nggak enak ya gitu, tapi mungkin makanya kita ngomongnya soal pakai bahasa luar gitu kan ya. Jadi bisa juga seni kontemporer karena itu kan cakupannya masih luas, dan itu bidang seni baru yang masuk, yang akhirnya masuk ke rumah seni yang besar ini gitu kan, karena seni itu banyak banget macamnya. Dan ya kalau untuk di sini di street art itu ada yang graffiti, ada yang mural gitu. Enggak sih, paling diomelin Pak RW, didatangin orang gitu kan, paling kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh nanggepinnya? Ya, oh iya maaf ya Pak, ntar saya balik lagi, ya udah tinggalin aja kalau enggak ya. Dia suruh ngecat lagi ya, tapi aku nggak pernah ngecat lagi. Terus selain itu, menurut Anti gimana sih perkembangan art sekarang di Indonesia, apa khususnya di Jakarta inilah Jabodetabek ini? Luar biasa sih. Aku bukannya aku ninggalin, maksudnya dalam konteks aku sempat pindah pulau sebentar gitu kan, beberapa tahun. Jadi aku ngerasa yang dulu aku tahu dan yang sekarang itu berbeda banget gitu. Pas aku balik lagi ke Jakarta, kayak itu dunia yang ternyata sekarang udah kayak gini ya. Sesimpel tools sekarang lebih mudah, lebih digunakan. Reference mudah banget. Kalau dulu aku nyari reference setengah mati gitu kan. Kita dulu internet masih terbatas di 2004 loh. Iya, teman-teman terbatas, orang-orang terutama masyarakat awam itu sangat, ya itu jatuhnya vandal. Apapun yang dilakuin, bagus jelek, tetap vandal, tetap dimarahin. Belum aparat negara segala macam, polisi dan pol pp kayak gitu, wah itu kita bener-bener kayak dimusuhin gitu. Mungkin sekarang juga terutama di jalan protokol ya wajar lah ya gitu. Terus kalau sekarang reference enak banget, tools banyak banget, kaleng-kaleng lokal atau interlokal yang udah oke, udah enak banget gitu. Terus juga ada tools caps apa segala macam, udah lebih dimanjain sih sebenarnya, lebih enak. Semuanya udah lebih ada. Udah ada sekarang. Aerosol itu menurutku personal. Jadi setiap orang sebenarnya punya rasa sendiri, karena jadi seniman itu kan satu ego kan, ya nggak? Dan itu sebenarnya satu perbedaan yang aku sedikit menyayangkan kalau sama anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang itu gambar buat populer, bukan gambar buat happy gitu kan, ya nggak? Padahal jadi seniman itu ya lo lakuin aja gitu, karena hati lo akan seneng atau hati lo bakal terobati dengan apa yang lo lakuin gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada tembok, pakai kertas ya dong. Kalau nggak ada kertas ya pakai cocok tangan. Kalau aku ya, karena menurutku apa yang kita lakuin itu adalah si stress release ini gitu. Mungkin makanya aku bukan orang yang bawa handphone kemana-mana kadang-kadang, karena ya itu kepikir ke media atau ya itu stres dari aku. Kalau aku selalu ngeliat handphone, mungkin balik lagi, tapi zamannya beda ya gitu, zamannya beda, kebutuhannya beda, marketnya juga udah beda banget gitu, jadi pola pikir kita juga pasti beda. Tapi yang dengar kan nanti punya Aerox nih, developer. Ya. Nah, develop kerjasama sama brand apa tuh? Sudah tahu mau promosi sekalian. Teman-teman di Undip di Semarang tuh juga banyak kok yang ikut art gini. Mungkin sekarang udah pada banyak tahu tentang Diton King gitu. Diton King kebetulan kita develop, aku sama suamiku sama sahabatku, kita bertiga develop Diton King ini dari zero, dari nol, dari nggak ada apa-apa.
sampai jadi sekarang gitu. Aerosol Indonesia yang 100% buatan anak Indonesia gitu. Oh, di Tonking tuh punya Indonesia. Punya Indonesia. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia, pabrik di Cikarang, running di sini di Depok. Running semua untuk sales, untuk sosmed, untuk kreatif, untuk R&D, research and development juga gitu, karena yang tadi aku bilang dari nol adalah dari warna kita semua olah, kita semua bikin warna, terus dari teknologi kaleng, teknologi gas, karena teknologi gas itu izinnya sama pemerintah, kita nggak bisa main gitu. gampang bikin. Iya kita bikin aerosol yuk, nggak, karena itu izin yang sangat rumit. Developing desain, semua media promosi, semua dilakuin kita bertiga. Kita kayak Jin sebenarnya. 24 jam. 24 jam. Iya, dengan pekerjaan utama kita masing-masing lagi. Di Tonking umurnya 2 tahun, hari ini dia ulang tahun, dia 22 tahun. Dia punya 3 varian. King original yang 400 warna hitam, yang King putih 300, jadi Spartan konsepnya, karena dia gendut-gendut lucu gitu kan, jadi kupikir wah ini kayak Spartan nih, kayak filmnya 300 dulu gitu. Nih. Terus hari ini kita launching ada namanya pusaka untuk Indonesia untuk 17 Agustus limited series. Kaleng 150 pocket, jadi yang kecil. Jadi kita mau gambar, mau tagging, mau vandal. Oke. Nanti kontak tertera aja. Bedanya di Tonking sama aerosol kebanyakan yang ada di lokal itu lebih ke kita pakai sudah female kaleng. Kaleng apa tuh? Female kaleng itu kalau comparing sama brand lain atau brand yang misalkan nggak apa-apa lah ya nyebut brand, misalkan kayak Pilox gitu, yang multi purpose, dia ada ujungnya lagi keluar, kalau kita enggak. Terus dari pressure juga udah ngebedain. Pressure-nya nanti bisa kita lihat, kita coba. Terus warna udah pasti, durability kita udah jalan 2 tahun dan alhamdulillah masih oke, karena kita juga selalu tes di tiap bulannya. Quality control. Itu harus. Kita udah di seluruh Indonesia dan ada 4 negara. Di Tonking ada di Brunei, di Tonking ada di Malaysia, di Tonking ada di Taiwan. Kalau bisnisnya sih, kalau dampak semua pasti ada dampak ya gitu. Dalam konteks kalau dampak lebih ke teman-teman yang punya toko, aku concern banget sama teman-teman yang punya toko, karena toko graffiti ini buat aku satu sub yang unik, karena ini satu modal mandiri gitu kan, bukan toko-toko besar yang enggak gitu, toko-toko kecil ya. Aku ngewakilin di Tonking akan selalu support gitu. Kalau selama COVID itu ya mungkin teman-teman reseller yang udah mempersiapkan buat lebaran, terus karena lebaran yang nggak ada apa-apa, yang harusnya bisa jualan banyak, terus modal habis ya kesian lebih ke teman-teman itu sih gitu. Ya itu susahnya kita di negara yang masih ada yang setuju, ada yang enggak. Pemerintah juga nggak mendukung 100%. Semoga teman-teman yang siapapun lah ya gitu, bukan cuma seniman, karena aku pikir semua orang itu adalah seniman. Kenapa gitu? Karena semua orang pasti dia punya ciri masing-masing, dan kayak mungkin ada yang at the end dia suka jahit, terus dia suka even itu cuma ngerakit kabel atau nyolok listrik, ya buat aku itu seniman, karena egonya dia keluar di situ gitu, dia doing something yang pakai hati. Jadi bagi Anti, seni itu adalah apa yang kita lakuin dari hati, egonya kita sendiri. Ego yang keluar itu sih gitu. Jadi apa ya, ya itu rasa tulusnya. Nah itu yang aku sekarang agak menyayangkan di situ, karena berlomba-lomba untuk punya follower banyak di Instagram, viral. Ya buat viral. Ya itu balik lagi kan personal ya. Tapi
karena personal ini bikin opini kayak gitu, otomatis huge-nya juga impact-nya juga besar di lingkungan kan gitu. Itu yang semoga yang ke depan yang mau doing something, mau gambar, mau jahit, mau apapun, mau cooking apa segala macam, ya lakuinnya pakai hati. Jadi Hasilnya juga bagus. hasilnya juga bagus, dan jangan cuman apa ya, gue jelek, di atas langit ada langit cuy.